COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang ringan, sedang, hingga berat. Ada dua jenis coronavirus yang dapat menyebabkan gejala berat, yaitu MERS dan SARS. Gejala umum pada COVID-19 yaitu gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam, dan sesak napas. Pada masa inkubasi COVID-19 yaitu berada di antara 5-6 hari, dan pada masa inkubasi yang terpanjang terdapat 14 hari. COVID-19 yang berat dapat menyebabkan yang pertama yaitu pneumonia, yang kedua gagal ginjal, dan bahkan kematian. Oke, selanjutnya gambaran epidemiologi. Gambaran epidemiologi terbagi tiga, yaitu orang, waktu, dan tempat. Yang pertama orang, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap pencegahan, status imunisasi, dan riwayat kontak dengan terinfeksi adalah karakteristik penting dalam mengidentifikasi pasien COVID-19. Rentang usia produktif 20-54 tahun menyumbang sebagian besar kasus karena interaksi sosial yang lebih banyak. Orang di atas 50 tahun juga rentan karena penurunan kekebalan tubuh. Laki-laki lebih rentan terinfeksi, sementara perempuan, terutama petugas kesehatan, memiliki risiko nosokomia lebih tinggi dan lebih sadar akan gejala, mendorong mereka untuk mencari bantuan medis. Yang kedua, waktu. Karakteristik waktu memiliki kaitan dengan masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari. Penularannya melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Meskipun menyebar lebih cepat daripada SARS dan MERS, tingkat kematian COVID-19 lebih rendah sekitar 1-3%. Namun dampaknya tetap signifikan karena jumlah kasus COVID-19 yang tinggi yang menyebabkan lonjakan kasus dalam waktu singkat. Sebagian besar individu, sekitar 80%, yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat akan sembuh dari COVID-19 tanpa perlu perawatan khusus karena virus ini memiliki kemampuan untuk penyembuhan mandiri. Oke, yang ketiga, tempat. Karakteristik geografis seperti tempat tinggal, tempat aktivitas, dan tempat mereka terisolasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran COVID-19. Kepadatan penduduk di suatu wilayah merupakan faktor risiko yang mempengaruhi kejadian COVID-19. Daerah pemukiman yang didominasi oleh pekerja mengalami peningkatan kasus COVID-19. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho di Jakarta, pekerja melakukan kontak dengan pasien berpotensi menyebarkan penyakit ke lingkungan sekitar tempat tinggal karena mobilisasi pekerja yang tinggal dan kurangnya pengetahuan tentang penerapan protokol kesehatan. Infeksi COVID-19 juga dapat menyebar di tempat kerja seperti kantor, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Penyebab COVID-19 termasuk dalam famili coronavirus. Coronavirus adalah virus RNA serai tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Virus ini dapat menyebabkan penyakit baik itu pada manusia maupun pada hewan. Ada 4 jenis coronavirus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Coronavirus menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam kategori beta coronavirus. Kan hasil analisis filogenetik, beta coronavirus termasuk subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan penyakit pada tahun 2002 sampai 2004 silam. Sehingga atas dasar ini diberikanlah nama penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Bahkan beberapa orang yang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun dan merasa tetap sehat. Gejala umum dari COVID biasanya ditandai dengan demam, rasa lelah, dan batuk kering. Namun, dalam kondisi kasus yang parah, seseorang akan mengalami gagal multi organ hingga menyebabkan kematian. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui infeksi langsung maupun infeksi tidak langsung. Ketika seseorang yang terinfeksi sedang berbicara, batuk, ataupun bersin. Pada saat itu, droplet yang keluar dari seseorang yang terinfeksi akan menginfeksi orang lain dalam radius sekitar 1 meter. Kemudian, penularan aerosol.
Penularan aerosol didefinisikan sebagai penyebaran partikel droplet kecil yang masih mengandung virus dan mampu bertahan di udara. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya virus dapat menyebar lebih luas dari jarak 1 meter. Akhir, penularan vomit. Nah, penularan ini terjadi ketika seseorang menyentuh permukaan atau objek yang terkontaminasi oleh droplet dari orang yang terinfeksi COVID-19. Langsung dari pandemi COVID-19 terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama pada aspek kesehatan. Menurut WHO menyatakan bahwa selama kurang lebih 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang. Ekonomi, COVID-19 mengalami peningkatan pada angka pengangguran dan kemiskinan. Pada angka pengangguran mengalami kurang lebih 7% peningkatan, sementara untuk angka kemiskinan menjadi 9,77%. Selain itu, COVID-19 juga mempengaruhi psikologis seseorang. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Sehingga, untuk mencegah terjadinya penularan dari orang ke orang, perlu dilakukan pencegahan, baik itu secara individu maupun masyarakat. Adapun pencegahan secara individu dapat dilakukan dengan Yang pertama, menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut saat bepergian keluar rumah. Kedua, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Ketiga, mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air yang mengalir. Mengonsumsi makanan bergizi dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mengelola penyakit komorbid jika ada agar tetap terkontrol dan menjaga kesehatan jiwa serta psikososial. Apabila sakit, menerapkan etika bersin dan batuk. Sedangkan pencegahan COVID-19 di masyarakat dilakukan dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Adapun bentuk penanggulangan COVID-19 diantaranya melakukan pendeteksian, pelacakan kasus, PSBB, karantina, isolasi, serta pengeluaran kebijakan work from home.